Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat sempat dan juga nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini akan berkultum dengan tema melindungi keluarga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan. Dan mereka diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga dan juga melindungi keluarga kita dari api neraka. Kesuksesan dan kebahagiaan manusia yaitu bisa dimasukkannya di dalam surganya Allah dan dijauhkan kepada neraka yang panas. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya, yakni tentang adik saya yang banyak tingkahnya. Pada saat itu ayah saya sedang menyalakan obat nyamuk di bawah kursi dan adik saya di sana berlari-lari dan akhirnya adik saya menginjak obat nyamuk itu. Lalu adik saya menangis dan menjerit kesakitan sampai esok hari. Dan saya melihat kedua orang tua saya cemas dan tidak bisa tidur. Maka dari itu kita melihat keluarga kita saja terkena panas di bumi ini tidak tega, apalagi melihatnya nanti di akhirat kelak, yakni di nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Imran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Di sini mengapa Allah tidak menyebutkan keluarga dari Adam dan juga keluarga dari Nabi Nuh alaihissalam? Dikarenakan anak dari Adam
yang sudah membunuh saudaranya sendiri, yakni Qabil yang membunuh Habil. Lalu mengapa juga keluarga dari Nabi Nuh alaihissalam tidak disertakan pada ayat ini? Dikarenakan pada waktu kaumnya Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, anak dan istrinya malah menolak ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam, yakni istrinya yang malah mempercayai pembesar-pembesarnya yang telah menolak dakwah dari suaminya, yakni Nabi Nuh alaihissalam, dan anaknya yang malah lari ke atas gunung dan juga menolak ajakan ayahnya. Akhirnya anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mempelajari, yakni kita harus bisa menjaga keluarga dan juga saudara kita dari api neraka. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini menambah amalan-amalan kebaikan kita, dan jangan lupa kita untuk mengajak dan juga mengajarkan kepada keluarga kita tentang panasnya api neraka dan juga menjauhkan mereka dari api neraka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, untuk menjauhkan keluargamu dari api neraka ada 4 hal yang kamu harus lakukan untuk menjauhkan mereka dari api neraka. Poin yang pertama, yakni membekali mereka dengan ilmu. Yang kedua, mengajarkan mereka akhlak dan juga adab. Yang ketiga, yakni mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat, karena maksiat adalah perbuatan yang dosa. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini bisa untuk menjauhkan diri kita dan juga keluarga kita dari perbuatan maksiat, dan juga kita harus menyelamatkan keluarga kita dari api neraka di akhirat kelak. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesalahan munculnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah semata. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.